Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Perenungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 28 dengan tema penyataan Tuhan dalam pelayanan. Dalam Kisah Para Rasul 28 menjelaskan mengenai perjalanan Paulus yang ditemani oleh rekannya. Pada waktu itu setelah mereka tiba di pantai, mereka baru menyadari bahwa mereka telah di daratan Pulau Malta. Pulau Malta adalah tempat yang indah dan penduduknya yang ramah, sehingga ketika Paulus dan rekannya datang di suatu tempat itu, mereka disambut dengan baik. Mereka menyambut Paulus dan rekannya dengan menyalakan api besar, karena pada saat itu cuacanya sangat dingin. Namun ketika Paulus memungut ranting, ia melihat ular beludak dan menggigit tangannya, sehingga orang yang melihat kejadian itu, mereka mengatakan bahwa Paulus adalah seorang pembunuh. Hal ini mereka katakan karena mereka melihat ujian yang terjadi dalam hidupnya tidak pernah berakhir. Selama melakukan pelayanan, ada saja tantangan yang Paulus hadapi. Setelah itu yang terjadi, karena Paulus dalam keadaan sehat-sehat saja, mereka mengatakan bahwa Paulus adalah seorang dewa. Namun, Paulus tetap rendah hati dan tetap melayani meskipun banyak rintangan yang terjadi. Kemudian, di dekat daerah itu juga ada seorang gubernur yang bernama Publius. Dia menyambut kedatangannya dengan baik, dan di situ juga ada ayahnya Publius sedang sakit. Dengan segera Paulus masuk ke kamarnya dan berdoa serta menumpangkan tangannya, sehingga akhirnya terjadilah kesembuhan bagi ayahnya. Melihat peristiwa yang terjadi, membuat banyak orang yang sakit datang untuk disembuhkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus melayani di Pulau Malta, kemudian ia pergi ke Roma dan dengan naik kapal Alexandria yang lambangnya Dioskuri. Dalam mitologi Yunani dan Yahudi, Dioskuri artinya dewa pelindung pelaut. Perjalanan Paulus melewati berbagai tempat, dan kemudian tibalah mereka di Roma. Setelah tiba di Roma, ia mengumpulkan orang-orang supaya ia bisa mengklarifikasikan tentang dirinya kepada mereka. Ia menyatakan penderitaan yang ia alami bukan karena kesalahan dia, tetapi ia menjelaskan karena pengharapan kepada Israel lah aku diikat dengan belenggu. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Kemudian dalam ayat selanjutnya ada penyataan yang disampaikan oleh orang-orang. Ia juga dengan segera menerangkan dan mengabarkan kesaksian kepada mereka mengenai kerajaan Allah. Dan ia meyakinkan tentang Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Paulus menerangkan ini dari pagi sampai sore. Namun ada dua respon yang didapatkan, yaitu ada yang menerima dan yang tidak percaya. Namun Paulus tidak berhenti untuk mengabarkan tentang kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, kita telah mendengarkan perjalanan Paulus bukan suatu hal yang mudah. Ia diterima di berbagai tempat. Ia juga ditolak di berbagai tempat. Artinya dalam dia melayani ada banyak rintangan yang terjadi dalam mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Namun hari ini kita mau belajar dari pelayanan Paulus, di mana Paulus yang pertama tetap mengandalkan Tuhan. Dan di dalam setiap pelayanannya, ia juga tetap berdoa. Yang ketiga, ia tetap rendah hati apapun keadaan yang dia hadapi. Yang keempat, dia tetap optimis dan maju terus. Nah, hari ini kita mau belajar. Marilah kita merenungkan dalam kehidupan kita, mau seperti Paulus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.